Shalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi kita dengan program Suara Gembala, Gemibem. Dan pada hari ini tema kita adalah pertolongan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup keberimanan kita kepada Tuhan laksana sepasang kekasih. Ada kalanya penuh dengan kemesraan, sehingga tiada hari yang terlewati tanpa doa kepadanya. Dan jam-jam ibadah tidak ada yang terlewati. Tetapi ada kalanya dapat lihat sama baku feyem. So nyandak pernah berdoa, nyandak pernah masuk gereja, masuk kolom, dan lain-lain. Hal ini terjadi seiring dengan pasang surutnya kehidupan yang kita jalani. Dengan melihat hal ini, maka marilah kita memeriksa kehidupan kita. Bukankah kecenderungan kita selalu mau dekat dengan Allah ketika apa yang kita inginkan tercapai? Dan cenderung jauh dari Tuhan ketika apa yang kita harapkan dalam gumul dan juang kita tidak atau belum dijawab oleh Tuhan. Kecenderungan kita untuk dekat dengan Tuhan ketika keinginan kita tercapai tentu adalah hal yang wajar selaku umat yang beriman. Dan tentu hal ini juga disukai oleh Tuhan. Tetapi ketika kegagalan, kepahitan, dan rupa-rupa tantangan melilit hidup kita, kecenderungan untuk mempersalahkan Tuhan itu juga terjadi dalam keberimanan kita, bukan? Saudara-saudara yang kekasih, siapakah yang berani marah kepada Tuhan? Tentunya jika orang benar-benar percaya kepada Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, mereka tidak akan berani menentang atau marah kepadanya. Tetapi jika persoalan dan tantangan datang silih berganti dalam kehidupan ini, maka dengan hampir putus asa kita bertanya, Tuhan ada di mana di balik persoalan dan tantangan hidup yang kita hadapi? Kecenderungan untuk mempersalahkan Tuhan tanpa sadar kadangkala tak dapat kita hindarkan. Ada dua hal yang mungkin bisa menarik perhatian kita ketika marah kepada Tuhan. Yang pertama, kita tidak mau berdoa serta tidak mau melibatkan diri dalam segala bentuk kegiatan peribadahan, apakah di gereja, di kolom, kompelsus, persekutuan, dan lain-lain. Yang kedua adalah, kita memang masih terus berdoa serta melibatkan diri dalam persekutuan beribadah. Tetapi hati kita tidak sama dengan isi doa kita. Kita mengatakan mencintai Tuhan, tetapi hati kita tidak karena kita takut untuk mempersalahkan Tuhan. Saudara yang kekasih, dari kedua perilaku ini, apakah dapat membebaskan kita dari persoalan hidup yang kita alami? Tentu tidak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, terus berharap dan percaya kepada Tuhan adalah suatu keniscayaan. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hendak mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan buat indah pada waktunya. Indah pada waktunya menunjuk pada apa yang pada akhirnya terjadi menurut waktu Tuhan. Berarti bahwa ada proses yang terjadi sebelum kita terperangah menyaksikan kebaikan Tuhan di balik persoalan hidup yang kita alami. Ketidaktahuan kita ada pada proses itulah yang membuat kita bertanya-tanya, di manakah Engkau Tuhan? Ketika kita mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini. Hal ini berarti bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya ketika kita telah berjuang bersama dengan Tuhan. Kalau demikian, maka yang Tuhan inginkan dari kita adalah terus bergumul bersama dengan Tuhan dalam perjuangan hidup kita. Kalau toh berbagai persoalan, beban hidup dan kepahitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, tanyakanlah dan ceritakanlah semuanya itu kepada Tuhan dalam doa. Dan nantikanlah waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan hidup orang percaya adalah jalan hidup yang mulus tanpa hambatan, tanpa pergumulan, tanpa persoalan dan kepahitan. Tetapi janji Tuhan bagi orang percaya adalah Ia akan menyertai, meneguhkan, mengokohkan, menghiburkan, menguatkan orang percaya ketika diperhadapkan dengan hambatan, pergumulan, kepahitan, dan persoalan hidup. Saudara yang kekasih, keberimanan bukanlah keberanian untuk mengatakan bahwa segala usaha yang kita jalani bersama Tuhan pasti akan berhasil. Dan keberimanan bukanlah ketakutan untuk bertanya pada Tuhan tentang kegagalan yang melilit hidup kita. Tetapi beriman adalah mempercayakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan menurut apa yang Tuhan inginkan. Beriman adalah keyakinan bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita tanggung jawab untuk menjalani hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Serta kita mempercayakan totalitas hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup yang kita jalani bersama dengan Tuhan bukanlah nostalgia di mana kita pernah mencintai dan dicintai oleh Tuhan di masa yang lalu. Sebab Tuhan bukan orang pemantan. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan bukanlah perjumpaan reuni yang hanya terjadi di waktu-waktu tertentu. Sebab Tuhan bukanlah orang taman sekolah. Tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan adalah persekutuan dalam keeratan cinta kasih Tuhan yang kita jalani bersama dengannya dalam segala waktu, di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam kebersamaan cinta yang sempurna yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, yang melayakkan kita untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu kita rindu untuk melibatkan dan untuk melihat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi segala sesuatu akan menjadi indah jika kita berjuang dan bergumul dalam Tuhan. Kiranya di tahun yang baru ini, semangat baru menjadi penyemangat bagi kita untuk terus melibatkan Tuhan dalam totalitas kehidupan kita, sehingga kita dapat menyaksikan tentang perbuatan dan cinta kasih Tuhan yang selalu indah pada waktunya. Amin.